Di desa terpencil, Desa Ron Pisang namanya, tinggallah orang tua sepasang suami istri, Ibu Jumilah dan Bapak Bejo namanya. Memiliki satu anak sematawayang, Kirana namanya. Orangnya tampan, gagah, dan rajin membantu orang tua. Hingga pada suatu ketika, saat ia membuat kayu bakar, dia terdiam sejenak. Di benaknya, terlintas kapan suatu hari nanti, aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Akhirnya, timbullah suatu keinginan untuk merantau ke kota raja. Dia pun berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan perasaan berat. Berangkatlah dia dengan bekal seadanya dan dengan doa restu mereka berdua. Berangkatlah Kirana dengan langkah yang berat. Berangkatlah nak, Bapak merestuimu, semoga kau dapat tercapai yang diinginkan. Bapak, Ibu, aku berangkat, mohon doa restunya. Sampailah dia di sebuah perkampungan. Penduduknya sangat ramah. Tiba-tiba, dikejutkan suara derap kuda yang sangat kencang. Ternyata, adalah seorang putri yang sedang belajar mengendarai kuda. Sebegitu kencangnya dia naik kuda, akhirnya terjatuh dari kuda dan tersungkur ke tanah. Kirana berjalan mendekati dan berusaha menolong dengan memopong tubuh sang putri dan menaikkannya ke atas kuda dan membawanya pulang ke rumah untuk dirawat. Sesampainya di rumah, sang putri dibaringkan di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu. Selang beberapa waktu, sang putri tersadar dari pingsan. Sang putri lalu berkata, "Kenapa aku? Di mana aku? Ini di rumah siapa?" Ini di rumahku nak, kamu baru jatuh dari kuda, kamu baru saja pingsan. Lalu, orang tua itu menceritakan semuanya. Dan, sang putri mengucapkan banyak terima kasih. Tiba-tiba muncul dari dalam rumah, pemuda tampan, dialah Kirana yang diceritakan oleh pak tua itu. Aku yang menolong kamu, kamu tadi pingsan. Terima kasih banyak, kamu telah menolongku. Beristirahatlah dulu, nanti, kalau sudah sehat, akan kuantar pulang kamu. Di mana rumahmu? Aku adalah putri seorang raja, aku tinggal di kerajaan, namaku Mayansari. Siapa nama kamu? Namaku Kirana. Aku putra pak tua itu. Setelah saling berkenalan, mereka pun semakin akrab dan saling bercerita. 5 hari sudah berlalu, sang putri tinggal di rumah pak tua itu. Sementara, di kerajaan sang baginda raja dan permaisuri sedang sangat bersedih. Sang putri Mayansari tak kunjung pulang. Dan tidak ada kabar sama sekali. Sudah disebar beberapa utusan, namun belum menemukan titik terang sampai kini. Lalu, baginda raja memanggil salah satu prajurit. Prajurit, kemarilah. Hamba menghadap Tuan Raja. Bawa beberapa rekanmu, umumkan sayembara ini. Barang siapa yang dapat menemukan putriku. Kalau laki-laki, akan saya jadikan suaminya. Kalau perempuan, akan saya jadikan saudara angkatnya. Siap, melaksanakan perintah baginda. Prajurit itu bergegas meninggalkan pasukan dan membawa beberapa teman prajuritnya untuk mengumumkan sayembara itu. Begitu cepat kabar beredar, akhirnya sampailah kabar tersebut ke telinga Kirana. Kirana pun menebak-tebak, mungkinkah kabar tersebut ada kaitannya dengan wanita yang tinggal di rumahnya. Diputuskanlah untuk mencari tahu siapa nama putri raja yang hilang tersebut. Akhirnya Kirana pergi ke kota raja. Benar saja, putri yang hilang itu bernama Mayansari. Bertanya ke sana kemari, kemudian setelah mendapatkan petunjuk, Kirana meneruskan perjalanan. Dalam hatinya bertekad untuk menghadap raja dan mengikuti sayembara itu. Dia yakin, meskipun tanpa sayembara itu, Mayansari mau menjadi istrinya. Tapi, lebih baik mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Untuk itu dia mengikuti sayembara. Sesampainya di gerbang kerajaan, Kirana dihentikan oleh seorang prajurit. Mau kemana Kisanak? Aku mau menemui baginda raja, aku mau mengikuti sayembara. Mari aku antar menemui raja. Kirana dan termasuk menemui raja. Bekal serta senjata Kirana tidak boleh dibawa masuk kerajaan. Sesampainya di dalam kerajaan, Kirana ditanya oleh raja,
Ada apa Kisanak datang kemari? Saya mau mengikuti sayembara Baginda. Baik, jika kamu bisa menemukan putriku Mayangsari, kau akan kunikahkan dengannya dan menjadi menantuku. Terima kasih Baginda, hamba mohon pamit. Silahkan. Setelah itu, Karana pun merasa lega dan keluar dari kerajaan diantar oleh seorang prajurit sampai gerbang. Setelah sampai rumah, Kirana menyampaikan kabar baik itu kepada Putri Mayangsari. Putri Mayangsari dengan malu-malu mengucapkan terima kasih pada Kirana. Akhirnya Kirana dan Putri Mayangsari berpamitan kepada kedua orang tua itu untuk menghantarkan Putri Mayangsari pulang ke kerajaan. Ayah, ibu, aku mohon pamit. Bapak tua, aku juga mohon pamit. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Pergilah nak, kami merestui kalian berdua. Hati-hati di jalan. Dengan berat hati, orang tua itu melepaskan mereka berdua. Sesampainya di kerajaan, mereka disambut dengan bahagia oleh raja dan permaisuri. Selang beberapa hari, mereka berdua akhirnya dinikahkan. Seperti apa janji sang Baginda Raja, mereka pun akhirnya menjadi sepasang suami istri dan tinggal di istana dengan bahagia. Sedang orang tua Kirana ikut diboyong ke kerajaan dan mereka pun turut merasakan kebahagiaannya. Pemirsa, cukup sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.